Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih. Hari baru, harapan baru. Mari kita datang ke hadiratnya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali kepada kami. Tapi bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Bicaralah kepada kami pagi hari ini ya Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami selalu. Di dalam nama tubuh-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah janji tinggal janji. Firman Tuhan diambil dari kitab Yeskiel pasal 17 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Firaun tidak akan membantu dia di dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang, ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti akan menimpakan atas kepalanya sumpahnya itu kepadaku yang dipandang ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Saudaraku, kadang kita menganggap enteng suatu janji karena dianggap sepele. Jangankan kita menepati janji tersebut, jangan-jangan malah kita lupa sama sekali kalau kita pernah berjanji. Padahal Tuhan sangat menghargai orang yang berjanji dan yang menepatinya. Janji itu sangat penting. Ada sebuah kisah dari seorang yang begitu menghargai sebuah janji, walaupun orang yang diberikan janji tersebut sudah meninggal. Orang tersebut bernama Matthias Steiner. Dia seorang atlet angkat berat dari Jerman. Pada tahun 2005 Matthias menikah dengan Susan. Namun bahtera pernikahan mereka tidak berjalan lama. Karena tahun 2007 Susan meninggal dunia karena kecelakaan. Kematian istrinya tidak membuat Steiner kehilangan semangat. Justru pada tahun 2008 Steiner memenangkan medali emas dalam Olimpiade di Beijing, China. Semua itu karena janjinya kepada Susan sang istri. Jadi Steiner pernah berjanji kepada sang istri akan memenangkan medali emas di Olimpiade Beijing. Walaupun sang penerima janji telah meninggal, Steiner malah berlatih lebih giat untuk dapat memenuhi janjinya kepada sang istri. Waktu penyerahan medali emas, Steiner membawa foto sang istri naik ke podium, seakan-akan dia mau mengatakan kepada semua orang bahwa kemenangan ini terjadi karena janjinya kepada Susan, istrinya. Saudaraku, coba renungkan sejenak betapa banyak janji yang sudah kita katakan dan berapa banyak janji yang kita tidak tepati. Marilah hari ini kita berkomitmen untuk menganggap penting sebuah janji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri
agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Kami mau belajar hari ini untuk tidak menganggap ringan suatu janji. Kami mau berusaha selalu menepati setiap janji yang sudah kami katakan. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui hanya ke dalam tangan-Mu. Biarkan kami bisa memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.